Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya sahabat pecinta matematika? Pada pertemuan kali ini kami akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama subruang vektor, yang kedua kombinasi linier, dan yang ketiga itu adalah merentang. Mari kita simak pembahasan dari berbagai tema pada kali ini. Yang pertama, subruang vektor. Definisinya, subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace V jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi di sini ada penambahan, istilah penambahan dan perkalian skalar ini menjadi syarat untuk dinamakan subruang. Lebih tepatnya seperti ini. W subruang dari V jika dan hanya jika dipenuhi dua syarat. Yang pertama, setiap vektor U dan vektor V anggota W, maka U ditambah V anggota W. Jadi syarat pertama sesuai dengan definisinya penambahan. Jadi meskipun ditambahkan tetap anggota W. Kemudian yang kedua, setiap vektor U anggota U, setiap K itu adalah skalar anggota R, maka K kali vektor U itu anggota W. Di definisinya juga ada perkalian skalar. Jadi dua syarat itu harus dipenuhi untuk dinamakan subruang vektor. Contohnya, diketahui U adalah himpunan titik-titik di bidang dengan ordinat 0 dengan operasi standar R2 atau ruang dimensi 2. Tunjukkan bahwa U merupakan subruang dari R2 atau ruang dimensi 2. Kita perhatikan dulu, U itu adalah himpunan titik-titik di bidang dengan ordinat 0. Ordinat itu berarti pada garis Y. Garis Y-nya itu harus 0. Jawab, U sama dengan X, 0. Tadi sudah ada ketentuan ordinatnya 0, berarti Y-nya itu 0. X untuk sembarang nilai X, jadi X-nya itu sembarang. X-nya itu anggota real. Misalkan vektor A sama dengan X1, 0 dan B sama dengan X2 sama dengan X2, 0 dengan X1, X2 anggota R, maka vektor A, vektor B itu anggota U. Kan sesuai ya? Sesuai dengan ketentuannya. Kalau U itu adalah X, 0 atau ordinatnya itu 0, X-nya sembarang bilangan real. Jadi X1, A dan B itu anggota U. Akan ditunjukkan bahwa U memenuhi dua syarat subruang vektor. Dua syarat yang ini, penambahan dan juga perkalian skalar. Syarat yang pertama penambahan. Kita coba tambahkan vektor A dan vektor B, apakah akan tetap menghasilkan atau tetap menjadi anggota U. Kita coba tambahkan A, vektor A ditambah B. Jadi X1 ditambah X2 ini, koma 0 ditambah 0. Jadi kan seperti ini. Dengan X1 plus X2 anggota bilangan real. Karena bilangan real di sini dijelaskan X1 dan X2 itu bilangan real, ketika dijumlahkan pasti akan menjadi anggota bilangan real. Jadi vektor A ditambah vektor B anggota U. Karena apa? U itu himpunan titik-titik di bidang ordinat, di bidang dengan ordinatnya 0. Ini kan tetap 0. Ordinatnya tetap 0. Jadi syarat ke-1 terpenuhi. Kemudian syarat kedua, untuk skalar K. K itu bebasnya. Maka
K dikali vektor A, ataupun juga bisa dikali vektor B, sama saja. K dikali X1 jadi K X1, kemudian K dikali 0 tetap 0 dengan K X1 anggota bilangan real. Karena K itu bilangan berapapun, kemudian X1 itu bilangan real, maka akan tetap menjadi bilangan real. Jadi KA anggota U. Jadi syarat yang kedua terpenuhi, maka U merupakan subruang R2 atau ruang dimensi 2. Contoh yang kedua. Misalkan U himpunan semua matriks 2x2. Himpunan semua matriks 2x2 berbentuk ini A, B, C, D dengan syarat AD sama dengan 0. Berarti A ketika dikalikan D harus menghasilkan 0. Bisa jadi A itu 0 atau juga D itu 0. Berarti meskipun A itu selain 0, A itu 4, D-nya 0, berarti 4 kali 0 itu akan menghasilkan 0. Seperti itu. Apakah U subruang dari ruang vektor dari matriks 2x2? Nah, ini diminta membuktikan apakah U itu subruang vektor dari matriks 2x2. U himpunan semua matriks 2x2 berbentuk A, B, C, D dengan syarat AD sama dengan 0. Nah, ini misalkan M, vektor M. Di sini 2, di sini 0. Jadi kalau dikalikan 2 kali 0 itu akan menghasilkan 0 sesuai syarat. Anggota U. Jadi M itu anggota U. Dan N 0, 6, 5, min 4. Nah, ini juga di sini 0-nya. 0 dikali min 4 tetap 0. Anggota U. Kita coba tambahkan sesuai dengan syarat yang pertama. Untuk M plus N sama dengan, jadi ketika M ditambah N berarti 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 6, 9. Min 2 ditambah 5, 3. 0 ditambah min 4, min 4. Nah, ternyata ini hasilnya ketika ditambahkan bukan anggota U. Karena apa? Anggota U itu syaratnya AD sama dengan 0. 2 dikali min 4. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Jadi U bukan subruang dari matriks 2x2. Jadi contoh yang pertama itu subruang, yang tadi. Contoh yang kedua yang bukan subruang. Kemudian yang kedua adalah kombinasi linear. Pengertiannya atau definisinya. Sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vn jika vektor tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk. Nah, ini dalam bentuk persamaannya supaya bisa disebut kombinasi linear. W sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah sampai Kn dikali Vn, di mana K1, K2 sampai Kn itu adalah skalar, jadi bilangan bebas. Contoh 1. Tunjukkan vektor U sama dengan 2, 3, min 1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari W, di mana W itu adalah A1 sama dengan 1, 0, 1, A2 sama dengan 0, 1, min 1, A3 sama dengan 1, 1, min 1. Ingat persamaannya. W sama dengan K1 kali V1 plus K2 dikali V2 plus sampai Kn kali Vn. Bentuknya seperti itu. Akan dicari skalar-skalar K1, K2, K3 yang memenuhi ini. U sama dengan K1 kali A1 ditambah K2 dikali A2 ditambah K3 dikali A3. Nah, jadi bentuknya seperti ini. U ini adalah nilai ini 2, 3, min 1, kemudian A1-nya 1, 0, 1, A2-nya 0, 1, min 1, dan A3-nya 1, 1, min 1.
Jadi akan dicari nilai skalarnya. Kita kalikan, jadi seperti ini. K1 dikali 1, K1. K1 dikali 0 jadi 0. K1 dikali 1 jadi K1. Kemudian yang K2 juga, K2 dikali 0 sama dengan 0. K2 dikali K1 sama dengan K2. K1 dikali min 1 min K2. Kemudian yang K3 juga hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, sehingga akan mendapatkan bentuk sistem persamaan linier. Dari ini kita bisa mendapatkan bentuk sistem persamaan linier seperti apa? Seperti ini. 2 sama dengan K1 ditambah K3. Perhatikan, 2 sama dengan K1 ditambah 0 ditambah K3. Kemudian 3 sama dengan K2 ditambah K3. 3 sama dengan 0 ditambah K2 ditambah K3. Kemudian min 1 K1 dikurangi K2 dikurangi K3. Ini min 1 sama dengan K1 dikurangi K2 dikurangi min K dikurangi K2 dikurangi K3. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sistem persamaan linier akan diselesaikan sebagai berikut. Nah, ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi 1 0 1 2 0 1 1 3 1 min 1 min 1 min 1, kita perhatikan yang ini. 2 1 2 berarti dari sini ya. 1 1 2 ini kan K1 ada K2 berarti kan. Tapi K2-nya 0 berarti 1 0 1 kemudian 2. Nah, ini 1 0 1 2 dan seterusnya. Jadi dioperasikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sehingga ditemukan K1-nya itu berarti 2. Ini K1-nya kan ini K1, K2, K3 dan ini hasilnya. Jadi K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3 dan K3 sama dengan 0. Jadi sistem persamaannya sehingga kombinasi linier dari U adalah U sama dengan 2A1 ditambah 3A2 ditambah 0A3. Jadi dapat diambil kesimpulan sistem kombinasi linier itu harus mempunyai sistem penyelesaian. Satu sistem penyelesaian di dalam eliminasi Gauss-Jordan. Jadi harus mempunyai penyelesaian. Ini contoh yang kedua sebagai perbandingan. Apakah vektor A sama dengan 2 min 1 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S U1 sama dengan U1 sama dengan 2 min 2 4, U2 sama dengan 0 1 2, U3 sama dengan 1 0 4. Jawab. Terlebih dahulu akan dicari K1, K2 dan K3 yang ini persamaan seperti tadi ya. A sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3. Jadi seperti ini. A itu ini 2 min 1 3. Saya tulis seperti ini supaya ketika menjumlahkan itu mudah. Aslinya boleh ditulis apa ini horizontal. Namun saya tulis vertikal untuk memudahkan ketika menjumlahkan seperti ini. Jadi ini 2 sama dengan 2K1 ditambah 0 ditambah K3. Makanya saya tulis seperti ini. Jadi, nah didapat sistem persamaan linier. Sama seperti tadi ya. Nah ini 2 sama dengan 2K1 ditambah 0 ditambah K3. Kemudian min 1 sama dengan min 2K1 ditambah K2 ditambah 0. Jadi di sini 0. Kemudian 3, 4K1 ditambah 2K2 ditambah 4K3. Sama menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Harus mempunyai penyelesaian. Ternyata di sini setelah dikerjakan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, perhatikan di sini 2
0, 1, 2 berarti ya benar. Min 2, 1, 0, min 1. 4, 2, 4, 3. Kita menggunakan eliminasi Gauss Jordan karena di sini 2, jadi di sini dibuat 1 terlebih dahulu. Karena syaratnya harus 1 kan. Baris pertama, kolom pertama harus 1. Jadi dibuat 1 terlebih dahulu. Kemudian operasi selanjutnya ternyata ini tidak mempunyai penyelesaian. Kalau tidak mempunyai penyelesaian, karena sistem persamaan linear di atas tidak mempunyai penyelesaian, berarti A tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Jadi pada intinya kombinasi linear itu ketika diubah menjadi persamaannya, kemudian dihitung menggunakan eliminasi Gauss Jordan harus mempunyai penyelesaian. Kalau tidak mempunyai penyelesaian, berarti bukan kombinasi linear atau tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah merentang. Definisinya, misalkan V ruang vektor S sama dengan U1, U2, UR, subset V, S disebut membangun atau merentang, boleh ya, merentang sama, dengan membangun itu sama. V jika setiap vektor di V tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Nah, seperti itu definisinya. Langsung ke contoh ya biar lebih paham. Contohnya, apakah himpunan di bawah ini merentang ruang vektor yang sesuai? Ruang vektornya, lihat vektornya dulu. Ternyata vektornya itu R2 karena di sini hanya 1, 2, U2-nya min 1, 1, U3-nya 0,3. Berarti karena B subset R2 ini perhatikan 1, 2 karena di sini hanya ada 2 ya, berarti ruang dimensi 2. Makanya karena B subset R2 akan ditunjukkan bahwa B membangun atau merentang R2 yang berarti apakah UW sama dengan AB, kita contohkan berarti W-nya AB juga karena R2 ya, ruang dimensi 2. A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B yang berarti pula apakah persamaan W sama dengan K1 U kali U1 ditambah K2 kali U2 ditambah K3 kali U3 selalu mempunyai penyelesaian. Karena ini adalah di definisinya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Otomatis ini juga harus mempunyai penyelesaian supaya bisa disebut merentang. Kita tulis lagi W kita umpamakan A, B karena W itu adalah R2 ruang dimensi 2, makanya kita tulis A, B. Seandainya R3 ruang dimensi 3 berarti A, B, C ya. Seperti tadi ya, yang kombinasi linear akan didapatkan seperti ini. Dengan demikian didapat sistem persamaan linear. Nah, setelah didapat sistem persamaan linear ini, kita gunakan eliminasi Gauss Jordan lagi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan sebagai berikut. Nah, ini 1 min 1 0 A 2 1 3 B. Kita perhatikan lagi persamaannya menggunakan eliminasi Gauss Jordan. Jadi hasil akhirnya setelah dikerjakan 1 0 1 A plus B per 3 0 1 1 B min 2 A per 3. Jadi ini adalah K1. K1 ketika dikembalikan ke persamaan K1 ditambah K3 ya. Ini kan K1, K2, K3. K2-nya kan 0 ini. Sama dengan A plus B per 3. Dan K2 plus K3 ini kan K1 jadi 0.
K2 ditambah K3 sama dengan ini. B min 2A per 3. Jadi seperti ini. Nah, dengan substitusi mundur didapat. Ini kan sama-sama ada K3. Jadi K3-nya dipindah untuk mencari K1 dan K2. Ternyata hasilnya seperti ini. K1 sama dengan A plus B per 3 dikurangi K3. Dan K2 sama dengan A plus B per 3 dikurangi K3. Karena K3 didapat bernilai sembarang, kan sembarang berapapun K3 ini, maka K3 dimisalkan sebagai parameter. K3 sama dengan T, diumpamakan T ya. Karena K3 ini bernilai berapapun, K1 itu dan K2 pasti ada hasilnya. Sehingga akibatnya K1 sama dengan A plus B per 3 dikurangi T, dan K2 sama dengan A plus B per 3 dikurangi T, yang berarti selalu mempunyai penyelesaian. Jadi berapapun T atau berapapun K3 yang dimisalkan T, maka K1 dan K2 akan selalu mempunyai penyelesaian. Maka dari itu B merentang R2 karena syaratnya terpenuhi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.